Adik-adik semua, di sini kakak akan menjelaskan sebuah material bahasa Inggris kita yang berjudul dengan topik Simple Present Continuous Tense. So today I want to tell you the material about present continuous tense. But before I want to tell you and explain the material, so I want to introduce myself. Jadi sebelum kakak menjelaskan material, pasti ada belum tahu ya siapa nama kakak. Jadi sebelum itu, perkenalkan nama kakak adalah Lucas Jun Petuana. Ada boleh panggil kakak Juni ya. Jadi di sini kakak akan menjelaskan kepada adik-adik tentang present continuous tense. Mungkin adik-adik sudah pernah belajar atau mungkin mendengar kata dari materi mengenai simple present continuous tense atau biasa yang disebut present continuous tense. So let's check it out. Okay, present continuous tense. Ya adik-adik, so that's our material. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam adik-adik tentang present continuous tense, kita harus tahu apa sih itu yang dimaksud dengan present continuous tense. So we are gonna learn about the specific about the present continuous tense. You have to know what's the basic or what's the meaning of present continuous tense, right? So present continuous adik-adik itu adalah sebuah bentuk kalimat yang digunakan untuk menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung, ya. Jadi present continuous tense itu tadi apa adik-adik? Adalah bentuk kalimat yang digunakan untuk menyatakan sebuah kegiatan yang sedang berlangsung. Contoh, adik-adik sekarang lagi ngapain sekarang? Sedang menonton video. Itu berarti menunjukkan adik-adik sedang melakukan sebuah aktivitas atau kegiatan yang sedang berlangsung. Contoh, sekarang adik-adik lagi ngapain? Ya, so you have to learn kan? So kalian sedang belajar. Nah itu adalah satu contoh bagaimana present continuous tense. Itu adalah satu contoh dari present, dimana kalian sedang melakukan sebuah aktivitas atau kegiatan yang sedang berlangsung. So that is the meaning of simple present continuous tense. Okay, so next, so after we learn about what's the meaning of the present continuous tense, so we gonna learn what the purpose of present continuous tense. Jadi adik-adik, kalau kita sudah belajar mengenai apa sih itu arti dari present continuous tense, kita harus tahu, nah, mengapa sih present continuous itu dibuat atau apa sih tujuan dari present continuous tense itu apa adik-adik? Continuous adalah 4 antara lain. Yang pertama itu adalah menjelaskan kegiatan yang sedang berlangsung. Dan yang kedua, menjelaskan kegiatan yang sedang terjadi sementara. Dan yang ketiga, rencana yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Dan yang keempat, tujuannya yaitu adalah menjelaskan sebuah situasi yang sedang berubah. So, that's the purpose of present continuous tense. Jadi keempat tadi itu ada adik-adik adalah tujuan dari present continuous tense. Oke adik-adik, dan selanjutnya the next so adalah rumus. Ya. Present continuous kan adalah bentuk kalimat. Jadi setiap bentuk kalimat pasti ada yang namanya rumus. Rumus ini adalah bagaimana kita bisa membentuk sebuah kalimat itu dengan sesuai. Oke, adik-adik. Rumus dari present continuous antaranya itu adalah pertama subjek. Ingat ya adik-adik, subjek dalam bahasa Inggris terdiri dari apa saja? Ya, I, you, they, we, she, it. Itu adalah sebuah subjek. Ingat, dalam rumusnya subject plus verb ing plus present continuous tense, yaitu yang pertama adalah subject plus to be plus verb ing. Like example, like I am playing football, or she is cooking in the hotel. Ingat tadi I am playing football. Itu example dari rumus present continuous tense. I am playing football. I itu sebagai subjek, I am sebagai to be, playing football sebagai playing. Playing, ingat, itu adalah verb ing. Ada kata ing di dalam kalimat tersebut. Playing. That's have a verb ing in that sentence. Itu tadi adalah rumus. Jadi ada ingat ya untuk sebuah rumus dalam kalimat present continuous tense. Oke? Rumus dalam present continuous tense yang pertama adalah
subject plus to be plus verb ing. Example like I am playing football, or she is cooking in the kitchen, or they are studying English. Jadi ingat-ingat ya, cari contohnya. I am playing football. Ingat rumusnya tadi apa? Subject plus to be plus verb ing. Jadi contohnya tadi seperti I am playing football. I tadi sebagai subject. I am itu sebagai to be. Playing itu sebagai verb ing, karena ada kata ing di dalam sebuah kata kerjanya. Jadi I am playing football itu sudah menunjukkan sebuah rumus present continuous tense di dalam sebuah kalimatnya. Jadi anak-anak paham ya bagaimana rumus present continuous itu di dalam sebuah contoh kalimat. Oke, dan sekarang adalah next, yaitu adalah bentuk kalimat dari present continuous tense. So we have to remember about the sentence. Jadi anak-anak ingat di dalam bentuk tadi kita sebelumnya sudah belajar bagaimana rumus di dalam sebuah kalimat present continuous tense. Dan sekarang kita akan belajar bagaimana membentuk sebuah bentuk dalam kalimat. Ingat, ketika kita membentuk kalimat terdapat ada yang namanya positif, kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif. Kalimat positif ini ada terdapat rumus. Yang pertama kalimat positif. Kalimat positif dari present continuous tense itu adalah tadi subject plus to be plus verb ing, yaitu untuk kalimat positif dari present continuous tense. Contoh, I am eating, saya sedang makan. Or she is cooking, dia sedang memasak. Atau they are playing, mereka sedang bermain. Nah, ingat dari ketiga contoh itu adalah kalimat positif. Jadi ingat rumusnya dari subject plus to be plus verb ing. Ingat ya. Dan seterusnya ada kalimat negatif or negative sentence in the present continuous tense. So we're gonna make how you make the sentence in the negative sentence of the present continuous tense. Jadi adik-adik, sekarang kita akan mengetahui bentuk negatif dari kalimat present continuous tense. Ingat untuk rumus dari negatif kalimat ini itu rumusnya adalah subject plus to be plus not plus verb ing. Ingat ya tadi rumus untuk negatifnya anak-anak, adik-adik ya. Tadi apa? Subject plus to be plus not plus verb ing. Example, contohnya seperti I am not sleeping, saya tidak tidur. Or he is not running, dia sedang tidak berlari. Ingat tadi apa? I am not sleeping, saya sedang tidak tidur. Atau he is not running, dia sedang tidak berlari. Di situ sudah menunjukkan ada kalimat dari negatif. Itu sudah menunjukkan salah satu bentuk dari kalimat negatif present continuous tense. Jadi ingat ya adik-adik, ketika melihat bentuk dari kalimat ini harus sudah tahu bagaimana posisi dari rumus yang terdapat dalam kalimat ini. Misalnya tadi I am not running. Jadi I tadi itu sebagai apa? Subjek. I am sebagai to be. Not itu sebagai not. Dan verb ing itu sebagai kata kerja ing. Kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Jadi jadi adik-adik semua, untuk kalimat dari interrogatif ini sama dengan seperti kamu membuat kalimat pertanyaan. Ya, contohnya dengan rumus untuk interrogative sentence atau untuk contoh dari rumus dari kalimat interrogatif yaitu seperti to be plus subject plus verb ing. Ingat untuk rumusnya itu seperti subject dan to be itu kalian membalikkan. Jadi si to be-nya ini di paling depan, subject di tengah, dan verb ing-nya di paling belakang. Itu untuk rumus dari present continuous tense, bentuk kalimat ya. Contohnya kalimat tanya dari
present continuous tense. Contohnya seperti is he studying? Apakah dia sedang belajar? Ingat, saat kamu membuat kalimat interrogatif sertakan tanda tanya, karena kamu membuat kalimat bertanya ya adik-adik. Atau contoh, is she cooking? Apakah dia sedang memasak? Ingat, is she cooking? Is itu tadi sebagai apa anak-anak? Adik-adik semua? Ya, dia sebagai to be. She itu dia sebagai apa adik-adik? Sebagai subjek. Cooking itu sebagai apa? Betul, sebagai verb ing-nya. Jadi adik sudah paham ya untuk kalimat interrogatif itu seperti apa. Jadi itulah bentuk kalimat dari present continuous tense, dari kalimat positif, negatif, dan interrogatif ya. Jadi sampai sini Kak harap adik-adik sudah paham ya. Adik-adik semua, tadi kita sudah belajar untuk bentuk kalimatnya. Sekarang Kakak akan memberi ke adik-adik semua. Sekarang kita akan bahas contoh kalimatnya. Contoh untuk kalimat pertama Kakak mau kasih we are watching. Kita sedang menonton. Jadi contoh kalimatnya jadi seperti apa? Harus sertakan, ya betul, sertakan kalimat positif, negatif, dan interrogatifnya. Kalimat tanyanya. Contohnya Kakak ambil tadi seperti apa? We are watching. Kita sedang menonton. Jadi kalimat positifnya tadi apa? Ya, we are watching. Kita sedang menonton. Berarti kalimat negatifnya? Ya, we are not watching. Kita tidak sedang menonton. Jadi kalimat interrogatif, kalimat tanya seperti apa anak-anak jadinya? Ya, are we watching TV? Ingat, sertakan tanda tanya karena kalimat tanya or interrogative sentence. Okay, the next example sentence. The cat is sleeping. The cat is sleeping. Kalimat positifnya, the cat is sleeping. Kucing itu sedang tertidur. Berarti kalimat negatifnya, ya, the cat is not sleeping. Kucing itu sedang tidak tertidur. Berarti kalimat tanyanya apa anak-anak? Ya, betul sekali. Is the cat sleeping? Apakah kucing itu sedang tertidur? Sertakan tanda tanya. Don't forget it. Oke, sekarang Kakak mau kasih contoh kalimat. My mother is cooking. Ibu saya sedang memasak. Kalimat positifnya, berarti kalimat negatifnya apa? Ya, my mother is not cooking. Ibu saya sedang tidak memasak. Berarti kalimat tanyanya apa anak-anak, adik-adik? Ya, is my mother cooking? Apakah ibu saya sedang memasak? Is my mother cooking? Ingat, ketiga, contoh kalimat tadi itu ingat anak-anak harus disertakan rumusnya. Jadi anak-anak ketika ingin membuat sebuah kalimat, contoh kalimat dari present continuous tense, adik-adik harus ingat ya bagaimana rumusnya itu harus disesuaikan saat membentuk sebuah kalimat present continuous tense. Ya, sampai sini kakak harap adik-adik sudah paham ya bagaimana kita mengetahui rumus dan juga sebuah bentuk-bentuk setiap kalimat dari present continuous tense. Present continuous tense itu adalah sebuah bentuk kalimat yang digunakan untuk menyatakan sebuah kegiatan yang sedang berlangsung. Seperti kegiatan sedang berlangsung seperti now dengan menggunakan rumus am, is, are plus verb ing yang biasanya digunakan seperti now atau like at the moment. Jadi seperti kesimpulannya ya. Anak-anak paham? Adik semua, tadi itu semua penjelasan materi kakak mengenai present continuous tense. Semoga adik-adik semua bisa paham ya penjelasan dari materi kakak. So, terima kasih and see you next time.